Horas, selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Ia Minggu Sadarion, ima Minggu Patoluhon dung Epipanias. Asa masuk mahita tupar mingguan tadi jabu, taparade marohata martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 72 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Sai pabotohon mudo tuahu dalan hangoluan, gok dolas ni roha diadopan ni bohim, aka hasudungan ni rohado di siamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatarho do dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohon roham, marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami, asahu tadahami ho, jalahu asahu tangihon hami soara ni anakmu. Jala asahu jalohami todi porbadia, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 71 ayat onom. Matiur marohatu
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima patik palimahon dohot lapatana, on madidok disi. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatani odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata mida natorasta, dohot mida akarajata, ro di akana tua-tua, dang jadi parota rimas nasida, ikon patun dohita, jala ikon holong rohata tunasida, siolo donasida, jala sisubuto do rohana. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian tuhata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Tapuji ma tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 688 ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahatot dohami tubuh, jaladang adong hapor seau di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian aka dalanmu. Macai godang do pangalau sion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggani basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot aka dosani haposon nami dohot pangalau sion nami. Saya ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggani basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus mar pamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songono dohata ni Tuhan Jahoba. Nunga diarsahiho ahu marhite sian akadosam.
Jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian aka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei aka pangalosim alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji ma tuhata, marede mahita sian buku ende nomor 437 ayat 2. Tajaha mahatani debata epistel di hari mingguon ima sian Markus sada ayat 14 sahatu ayat 20 tajahama marsikat sorin. Alai dung dihurukon si Yohanes Roma Yesus tuluat Galilea majamitahon barita na ulini debata. Ninnado nunga dapot tikina nunga songgo parajao ni debata au bahamu marohamuna jala haporsiai hamu mabarita na ulii. Dungi dinamardalani ibana di topi ni tau Galilea di ida ma si Simon dohot si Andreas dongan saamani si Simon na sumupakon jalana tutaoi ai pajala do nasida. Jadi didok Yesus matu nasida ikut tok kamu mau bahenok kudo hamu si jala jolma. Pitor ditadikon nasida majalai laos mangihuton ibana. Jadi dung dumau otik di dalani siani di ida masih Jakobus anak si Zebedeus dohot si Yohanes dongan nasa amai di bagasak parau donang nasida pature-ture hojala nasida. Rap mahita sude. Dungi manigor dijo manasida, gabi ditadikon nasida maama nasida, si Zebedeus na diparawi, rap dohot aka anak gajiana, laos rodo nasida mangihuton ibana. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 710 sia ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita.
hatidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap madok mahita. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohot tanoon. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumao na bernit di panghoman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau na pinarsilang na tua tuban watoro dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lohondul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di si maibana pai mamulak sogo tutanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria atau penihalak Kristen akan abadia dohot dihasesan ni dosa dohot diatai nama dok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapuji ma tuhata marede mahita sian buku ede nomor 677 ayat 1 dohot ayat 2 huhut tapasahat peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Kita pasti masih semangat. Semangat. Ya, kita harus tetap semangat apapun yang Amin. terjadi dalam hidup ini, karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Sekarang mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu ketiga setelah Epifanias hari ini dari kitab Yunus pasal yang ketiga ayat pertama hingga ayat yang ke-10.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Ninive, sesuai dengan firman Allah. Ninive adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Ninive akan ditunggang balikan. Orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive sedemikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita semua sudah tahu cerita dari Nabi Yunus ini. Ketika itu kota Ninive sudah sangat berdosa sehingga Tuhan berencana akan menghukum mereka. Tetapi sebelum menjatuhkan hukuman, Tuhan mengutus Yunus ke kota itu untuk mengajak bangsa itu agar mereka segera bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Yunus tidak mau. Bahkan dia pergi melarikan diri ke Tarsis dengan kapal laut. Tetapi di tengah laut, angin topan melanda kapalnya itu sehingga Yunus harus dibuang ke laut. Lalu datanglah seekor ikan besar yang disuruh oleh Tuhan dan memakan dia. Dia berada di sana 3 hari. Dan 3 hari kemudian ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dan setelah itu Tuhan memanggil dia, lalu Yunus mau berangkat ke Ninive, dan dia memberitakan ancaman hukuman Tuhan ke seluruh penduduk Ninive. Dan apa yang terjadi? Ternyata gayung bersambut. Mendengar seruan itu, semua penduduk Ninive bertobat sehingga Allah tidak jadi menghukum mereka. Itulah kisahnya. Sekarang apa makna, apa pesan dari nats ini untuk kita sekarang? Yang pertama saudaraku adalah agar kita mau diutus oleh Allah seperti Tuhan mengutus Yunus. Supaya kita mau seperti dikatakan di ayat 4 itu, supaya kita mau berseru-seru memanggil orang Ninive agar mereka mau bertobat. Dan sama seperti Yohanes Pembaptis yang berseru-seru dengan memanggil semua orang Israel untuk bertobat menyambut kedatangan Mesias. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di epistel yang sudah kita baca tadi, yang berseru-seru kepada orang-orang, memanggil orang-orang untuk segera bertobat. Karena itu saudaraku, bila khotbah kami para pendeta, para pengkhotbah ini sering agak keras, janganlah sakit hati. Semuanya itu bertujuan agar semua kita mau bertobat. Khotbah yang keras memanggil kita untuk bertobat itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat bagi kita ketimbang khotbah yang bikin ketawa-ketawa seperti pelawak. Atau dengan khotbah yang hanya enak di kuping.
panengen pinggol ninah atabatak yang membuat tidak ada pertobatan. Padahal tujuan berkhotbah dan mendengar khotbah adalah agar kita mau bertobat. Karena dengan pertobatan itulah kita bisa selamat. Bahkan seharusnya sesama kita juga harus saling mengingatkan, harus saling berseru-seru, mengingatkan semua teman kita agar mereka semua mau bertobat. Karena bila kita tidak peduli, bila kita tidak mau mengingatkan orang lain, seperti Yunus yang mula-mula itu yang lari ke Tarsis itu, akibatnya sangat fatal, saudaraku. Karena bila Ninive itu tidak ditegur, maka mereka akan tetap di dalam dosanya. Dan murka Allah akan jatuh kepada mereka. Mungkin mereka akan ditunggang balikan Allah seperti Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora. Itu bila kita lalai, bila kita tidak mau. Karena itu saudaraku, sebagai tanda cinta kasih kita kepada sesama kita, mari kita semua mau diutus Allah untuk menyerukan pertobatan kepada semua orang, sehingga hukuman Tuhan tidak jatuh kepada mereka dan kepada kita. Dan saudaraku, marilah kita lihat apa hasilnya ketika Yunus mau diutus dan mau berseru-seru meminta Ninive untuk bertobat. Itulah hal yang kedua dari nats ini. Dan itulah yang harus kita pelajari dan teladani dari penduduk kota Ninive itu untuk segera kita lakukan sekarang. Yaitu setelah mereka mendengar seruan Yunus, mereka langsung bereaksi positif. Semua orang langsung mau bertobat. Bahkan yang luar biasa terjadi. Kita baca di ayat ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di atas abu. Itu tanda pertobatan dari hati yang sangat-sangat tulus, dan itu luar biasa. Kapankah pemimpin-pemimpin kita mau melakukan hal yang sama ya? Dan setelah itu raja itu memerintahkan supaya semua rakyat, bahkan ternak-ternak mereka semuanya harus berpuasa, harus mengenakan kain kabung, dan semuanya harus berseru-seru kepada Tuhan memohon keampunan dosa. Semuanya juga harus mau bertobat dari perilakunya yang jahat dan dari kekerasan yang mereka lakukan. Inilah namanya, saudaraku, pertobatan nasional. Lalu untuk apa mereka mau melakukan semuanya itu? Mari kita baca di ayat 9, alasannya adalah siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa, kata si raja itu. Saudaraku, pertobatan adalah tangan kita untuk meminta belas kasihan Tuhan agar Tuhan mengurungkan hukumannya atas dosa-dosa kita. Sekali lagi saudaraku, inilah namanya pertobatan nasional yang dimotori oleh pemimpin tertinggi. Pemimpin yang menjadi panutan, pemimpin yang harus menjadi contoh, pemimpin yang berhikmat, yang mau merendahkan diri demi keselamatan bangsanya. Bila kita menghadapi ancaman hukuman dari Tuhan, saudaraku, diperlukan pertobatan nasional yang dimotori oleh pemimpin-pemimpin. Baik pemimpin bangsa, pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga, pemimpin di huria, dan pemimpin di masyarakat. Karena bila pemimpin bertobat, maka itu akan diikuti oleh anggota dan rakyatnya. Dan hasilnya semuanya akan selamat. Kita ingat apa yang terjadi kepada Zakheus, bukan? Ketika Zakheus itu bertobat, maka Tuhan Yesus berkata kepadanya di Lukas 19 ayat 9. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari.
pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru. Karena itu saudaraku, nats ini menyerukan kepada kita semua pemimpin, mari teladanilah Raja Niniwe ini. Mari rendahkanlah dirimu, bertobatlah supaya semua anggotamu menjadi selamat. Bapak Ketua Pembina dari Yayasan BKS Marturia ini, Bapak Situa Richard Panjaitan, selalu mengingatkan kami, mengatakan ikan menjadi busuk dimulai dari kepalanya. Ikan menjadi busuk dimulai dari kepalanya. Sama seperti bangsa Israel. Israel terbuang, rakyatnya tercerai-berai karena dosa para pemimpin-pemimpin, para raja-raja mereka. Karena itu kepada kita para pemimpin, saudaraku, kita diajak, mari rendahkanlah diri. Teladani Raja Niniwe ini sehingga rakyat bangsamu, anggota masyarakatmu, anggota keluargamu, anggota gerejamu menjadi selamat. Tetapi itu tidak cukup, saudaraku. Tidak cukup hanya pemimpin. Kita semua juga harus meneladani penduduk Niniwe. Ketika mereka mendengarkan seruan dari Allah melalui Yunus itu, mereka mau membuka hatinya untuk seruan itu. Untuk seruan Yunus dan untuk seruan rajanya itu. Mereka semua sehati untuk mau bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan lihatlah apa hasilnya. Kita baca di ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Murka Allah tidak jadi jatuh atas mereka karena semua rakyat mau bertobat. Karena itulah saudaraku, sekali lagi pertobatan itu sangat-sangat kita perlukan, sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak mau bertobat, maka akan terjadi sama seperti yang Tuhan lakukan kepada penduduk dunia di zaman Nuh. Mereka sudah diperingatkan berkali-kali, tetapi mereka tidak mau bertobat karena mereka asik menikmati dosanya. Apa hasilnya? Lalu murka Tuhan turun atas mereka. Semua manusia dihabiskan. Akibatnya sangat mengerikan, saudaraku. Karena itu hari ini kita harus tetap bersyukur, karena masih ada firman Tuhan melalui para pengkhotbah seperti Yunus ini yang terus-menerus mau berseru-seru memanggil kita untuk bertobat. Terutama di kondisi pandemi sekarang. Di kondisi bangsa kita saat ini. Sudah pandemi, datang lagi musibah yang beruntun yang sangat-sangat menyedihkan di seantero tanah air ini. Itu mengingatkan kita, saudaraku, mari kita harus bertobat supaya hukuman Allah yang lebih berat tidak sempat dijatuhkan atas bangsa ini. Seperti yang dilakukan penduduk Niniwe ini, kita harus mau bertobat. Kita semua pemimpin dan rakyat, pemimpin dan anggota-anggota, mari segeralah bertobat. Menyesali diri, meminta ampun, berpaling dari jalan dosa dan kembali ke jalan Tuhan. Ingat, pasti kita akan diselamatkan. Dan jangan tunggu sampai besok. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat. Kapak sudah siap sedia untuk menebang pohon yang tidak berbuah. Karena itu sekaranglah saatnya. Sekarang yang terakhir, saudaraku, sesuai dengan tema minggu ini, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Di minggu Epifanias yang terakhir tahun ini, melalui nats hari ini Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha pengampun,
Allah yang maha murah, yang tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi menginginkan pertobatan semua orang agar semua orang menjadi hidup. Ternyata saudaraku, kata akhir dari Tuhan bukanlah hukuman. Kepada penduduk Ninive dan kepada kita semua, Tuhan hanya memberikan ultimatum, bukan ultimum. Sekali lagi, Tuhan memberikan kepada kita ultimatum, bukan ultimum. Artinya Tuhan memberikan tuntutan terakhir, bukan hukuman yang terakhir. Walaupun Tuhan sudah mengancam, tetapi bukanlah itu yang menjadi kata terakhir dari Dia. Karena bila kita mau menyesali dosa-dosa kita, bila kita mau bertobat kembali kepada Allah, maka Tuhan pasti mencabut ultimatumnya itu. Itulah kasih Allah yang tak terbatas. Itulah kasih karunia dari Allah yang tak terbatas. Bahkan lebih dari itu, Tuhan mau memberikan anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar jangan ada orang yang menjadi binasa, tetapi supaya semua beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 itu. Yesus mau mengorbankan dirinya, memberi dirinya disiksa, bahkan dihina dan disalibkan di kayu salib hingga mati. Semuanya itu dilakukannya agar bagi kita manusia berdosa ini tersedia keampunan dosa. Siapa yang mau mengakui dosa-dosanya dan mau bertobat lalu percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti Tuhan Yesus mau menyelamatkan dia. Pasti Tuhan tidak akan memurkai dia. Kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, Tuhan selalu mau memberi kita kesempatan kedua, sama seperti yang diberikannya kepada anak yang hilang itu. Dan di Lukas 15 ayat 10 itu dikatakan bahwa akan ada sukacita yang lebih besar di sorga bila seorang pendosa seperti penduduk Ninive itu yang bertobat. Lalu sekarang saudaraku, pilihan ada pada kita. Bila kita tetap tegar tengkuk, bila kita tidak mau peduli, bila kita lebih memilih hidup bergelimang di dalam dosa, ya, hukuman Tuhan yang sangat mengerikan akan dijatuhkan kepada kita. Tetapi Nats ini mengingatkan kita, mari saudaraku teladani, lakukan seperti yang dilakukan oleh raja dan penduduk Ninive ini. Mari saudaraku, mari kita sama-sama seluruhnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita berjalan di jalan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus menunggu kita masing-masing untuk diselamatkannya, bukan untuk dimurkainya. Tuhan Yesus menginginkan kita semua bukan untuk masuk ke neraka, tetapi supaya kita semua masuk di dalam hidup yang kekal melalui Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih terutama atas kasih-Mu yang selalu memanggil kami agar kami setiap hari mau bertobat dari jalan kami yang salah dan kembali ke jalan-Mu yang benar, sehingga murka-Mu tidak menimpa kami. Terutama kami para pemimpin bangsa, para pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga dan pemimpin gereja. Biarlah kami menjadi contoh bagi anggota kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan jauhkanlah bangsa kami dari bencana yang beruntun ini. Berilah kami keselamatan, karena Engkau Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam aktivitas kami, dalam studi kami. Berilah kami keberhasilan. Kami yakin dan percaya karena Engkau adalah Tuhan Gembala Agung kami.
Maka tahun 2021 ini akan menjadi tahun pencurahan berkat-Mu bagi kami setelah kami mengalami situasi sulit di tahun yang lalu. Kami mohon Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu yang sakit, terutama yang terinfeksi COVID-19. Buanglah segala virus dan penyakit itu dari tubuh mereka. Dan hiburkanlah umat-Mu yang bersedih. Kuatkanlah mereka yang mengalami pergumulan dan penderitaan. Ya Tuhan, berikanlah hati yang semakin taat dan berdisiplin bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga penularan virus COVID-19 ini segera bisa dihentikan. Dan lancarkan serta berkatilah usaha vaksinasi yang sedang dan terus berjalan. Biarlah semua rakyat bangsa ini mau menerimanya, sehingga tercipta kekebalan komunitas, sehingga penyebaran virus ini bisa dihentikan dan kami bisa hidup normal seperti dahulu. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, terutama gereja-Mu HKBP yang menjadikan tahun 2021 ini sebagai tahun pemberdayaan. Biarlah pemberdayaan yang akan dilakukan gereja-Mu ini membuat iman umat-Mu semakin hari semakin dewasa. Karena itu berkati program dan pelayanan yang dilakukan para hamba-Mu. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, biarlah hamba-Mu semakin kreatif menyampaikan firman-Mu yang menjadi makanan rohani, yang menguatkan dan mendewasakan iman seluruh jemaat-Mu, yang berseru-seru agar semua umat-Mu tiap hari bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamu kadongan tapasahat mapeliata huhut mared de mahita sian nomor 74 ayat sada dohot ayat 3. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingka dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddi. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dusa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho do pulang araja do rodi hasaya saleleng Jalo kamu mapasu-pasu siat Tuhata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho, disodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan di Batama buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.